Yuk sama-sama kita ketahui perilaku kesehatan reproduksi remaja di era modern. Halo remaja hebat! Di era modern yang serba cepat ini, menjaga kesehatan reproduksi adalah langkah yang penting untuk membangun masa depan yang sehat dan bahagia. Apa itu kesehatan reproduksi remaja? Kenapa penting? Yuk kita pelajari bersama. Nah, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Ini berarti kamu berhak memiliki tubuh yang sehat, memahami perubahan dalam dirimu, serta membuat keputusan yang tepat tentang kesehatanmu. Nah, kesehatan reproduksi bukan hanya soal kehamilan atau penyakit, tapi tentang bagaimana kita menjaga tubuh agar tetap berfungsi dengan baik dan terhindar dari resiko. Nah, kenali yuk perubahan tubuhmu selama masa remaja. Kamu tahu nggak? Perubahan tubuh selama masa remaja itu disebut dengan masa pubertas. Selama masa pubertas, tubuhmu akan mengalami banyak perubahan alami. Beberapa di antaranya termasuk payudara mulai berkembang, tumbuhnya rambut di area tertentu seperti ketiak dan kemaluan. Tubuh menjadi lebih tinggi dan berisi, mulainya siklus menstruasi. Agar lebih rinci, aku jelasin lagi ya, apa itu pubertas? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, di mana ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan juga perempuan. Nah, yang terjadi ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan. Kira-kira apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan? Oke, perubahan fisik remaja perempuan diantaranya payudara dan panggul membesar, menstruasi, tumbuhnya bulu di ketiak dan vagina, lalu mulai memproduksi sel telur. Nah, pada masa pubertas, remaja perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang telah menebal karena sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi secara umum antara 21 hingga 35 hari sekali, berlangsung selama 2-7 hari. Tapi ada juga loh yang menstruasinya tidak teratur. Nah, di sini kakak punya tips nih buat remaja perempuan ketika menstruasi. Ganti pembalutmu 3-4 jam sekali. Mandi dan keramas, makan makanan yang sehat, olahraga, dan jika perlu minum pil penambah darah. Jika ada keluhan atau sakit yang tak tertahankan, konsultasikan ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas ya. Nah, hidup di era modern sekarang, kamu pernah denger nggak kalau darah kotor darah menstruasi itu dijadikan masker? Terus nggak boleh keramas, jangan olahraga, makan nanas dan minuman bersoda bisa melancarkan menstruasi. Apakah itu benar? Nyatanya itu hanya mitos. Menjaga kebersihan organ reproduksi. Membasuh alat kelamin menggunakan air bersih setiap buang air kecil dan air besar dan ketika mandi. Sebelum membersihkan alat kelamin, bersihkan terlebih dahulu anus dan sekitarnya dengan sabun. Kemudian bilas bersih dengan air, bersihkan dengan gerakan ke belakang. Untuk perempuan, jangan mencuci alat kelamin dengan cairan pembersih kewanitaan. Keringkan dengan tisu atau handuk yang lembut ya. Bagi perempuan, tidak dianjurkan memakai panty liner dalam waktu yang lama. Menggunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti minimal 3 kali sehari. Menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dari bahan katun, serta mengganti pakaian dalam 2 kali sehari jika sudah lembab. Perilaku beresiko pada remaja, apa saja sih? Salah satunya perilaku seksual pranikah, di mana perilaku seksual pranikah ini kegiatan seksual yang melibatkan 2 orang yang saling menyukai dan mencintai yang dilakukan sebelum perkawinan. Ini adalah bentuk perilaku seksual pranikah. Berciuman, meraba bagian tubuh yang sensitif seperti payudara, vagina, dan penis, dan melakukan hubungan intim. Perilaku seksual itu sangat berisiko loh teman-teman. Jadi harus dihindari ya. Karena masa depanmu masih panjang dan tidak terjadi pernikahan dini. Secara singkat, pernikahan dini menurut BKKBN merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja perempuan di bawah usia 21 tahun dan laki-laki di bawah usia 25 tahun. Dampak perilaku beresiko pada remaja, seperti kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja, aborsi, akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan dengan status remaja yang belum menikah,
kematian ibu dan kehamilan dan persalinan dini akan berhubungan dengan angka kematian yang tinggi karena organ tubuh perempuan yang belum sepenuhnya matang. Lalu bisa meningkatkan resiko kanker serviks. Hubungan seksual di bawah 17 tahun beresiko 4 hingga 5 kali lipat yang lebih tinggi. Dan bisa terjangkit penyakit menular seksual seperti PMS dan HIV atau AIDS. Ditularkan melalui hubungan kontak seksual dengan seorang yang sudah terinfeksi. Penyakit menular seksual itu ada banyak, seperti gonore atau yang disebut kencing nanah. Lalu ada juga yang namanya herpes genital, luka yang melepuh, berkelompok, dan berisi cairan. Selanjutnya ada sifilis atau raja singa. Ini bisa menimbulkan luka pada alat kelamin dan juga mulut. Lalu ada kondiloma atau kutil kelamin, di mana benjolan atau tonjolan berwarna kulit yang tumbuh berdekatan menyerupai kembang. Selanjutnya ada HIV atau AIDS, virus yang menyerang sel darah putih atau limfosit di dalam tubuh yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Dan ini adalah salah satu penyakit yang paling mematikan. Aku ada tips nih untuk remaja sehat. Berbekal informasi kesehatan reproduksi remaja, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, seni, dan lain-lain. Berikut adalah organ reproduksi pada wanita. Tahukah Anda, setiap tahunnya lebih dari 21 juta remaja perempuan hamil. 3,9 juta diantaranya mereka melakukan aborsi. Komplikasi selama kehamilan dan persalinan adalah pembunuh nomor 1 remaja usia 15 sampai 19 tahun. Dan tahukah Anda, setiap tahunnya lebih dari 4 juta remaja laki-laki maupun perempuan terinfeksi penyakit menular seksual. Dan ini sudah sangat luas penyebarannya, seperti hepatitis, HIV, herpes, gonore, dan lain-lain. 38.000 diantaranya meninggal akibat HIV AIDS. Semua ini sudah sangat familiar kita dengar. Jadi apakah kamu mau jadi salah satunya? Tubuhmu adalah milikmu, bukan milik siapapun. Jaga, rawat, hargai organ reproduksimu seperti kamu menjaga masa depanmu. Karena masa depan yang sehat dimulai dari keputusan yang bijak hari ini. Menjaga organ reproduksi bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal cinta diri, rasa hormat pada tubuh, dan keberanian membuat pilihan yang tepat. Kamu berhak atas informasi yang benar, kamu berhak atas tubuh yang sehat, dan kamu juga berhak mengatakan tidak untuk hal yang membahayakan diri kamu. Kesehatan reproduksi adalah bagian penting dari hidup sehat remaja. Apalagi di era modern yang penuh tantangan, remaja perlu dibekali pengetahuan, keberanian, dan kesadaran untuk menjaga tubuhnya. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang kuat, kamu bisa melangkah lebih jauh dan mewujudkan masa depan terbaikmu. Ingat, menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk seluruh perjalanan hidupmu.